menginjak ke presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Turhan, spesialis bedah saraf konsultan, yang akan memberikan topik tentang masalah pain management. Ya. Tapi beliau akan memberikan secara komprehensif dari tindakan minimal invasif sampai ke tindakan pembedahan. Jadi cukup menarik ini. Saya kira untuk mempersingkat waktu, Dr. Agus Turhan, silakan dok, untuk memulai dok. Selamat malam. Selamat malam dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asra, juga teman kami Dr. David dari Jakarta, yang lain Dr. Wawan, mungkin ada Dr. Wawan. Dr. Wawan ada nggak ya? Oke, kita mulai aja ya. Ini sedikit overview daripada pain ya. Jadi bedah saraf itu tidak hanya menangani tentang masalah otak dan sumsum tulang belakang, kita juga melakukan tindakan pada pain, nyeri ya. Apa saja yang bisa kita lakukan pada tindakan bedah saraf pada pasien dengan keluhan nyeri? Inilah. Bentar, ada sedikit gangguan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tahu bahwa WHO itu sebetulnya sudah membuat step ladder ya, jadi tangga-tangga gitu. Apa saja yang harus dilakukan di tindakan maupun obat-obatan? Ada 3, sebenarnya ada 4 ya. Kelas 1 itu yang analgesik perifer ya, yang boleh diberikan, golongan dari paracetamol, seperti gitu. Ini hanya untuk kasus-kasus pain yang sederhana. Mungkin perioperatif pain ya, pasca operasi atau luka setelah trauma itu boleh diberikan ini peripheral analgesik ya. Kemudian naik lagi, kalau itu tidak bisa sembuh, maka kita harus naik lagi pada WHO kelas 2 ini yang disebut opioid ya, golongan opioid yang lemah ya. Nanti ada lagi contoh-contohnya apa aja ya. Kemudian kalau tidak lagi, maka tidak bisa dengan ini, maka harus naik lagi ke kelas 3. Ini obatnya adalah strong opioid, ini termasuk adalah morfin. Tapi kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan di sini, pada yang menengah ini. Dengan apa? Infiltrasi steroid atau dengan radiofrekuensi ya. Nanti kita perkenalkan alat-alat ini. Yang disebut pulse ini sama dengan stimulasi seperti ini, seperti stimulasi pada saraf perifer. Kalau di bidang rehab itu ada TENS ya, transcutaneous nerve stimulation. Jadi stimulasi tapi lewat kulit ya. Cuma ada kekurangannya ya. Kekurangan daripada TENS itu tidak fokus pada saraf perifer yang distimulasi. Kemudian kalau tidak bisa lagi kita naik ke WHO kelas 3, sedangkan operasi-operasi atau intervensi yang bisa dilakukan adalah neurostimulasi. Ya. Ini neurostimulasi bisa dipasang permanen atau bisa hanya sementara. Atau juga dilakukan adelisis dengan cara epiduroskopi, jadi seperti endoskopi gitu. Adelisis ini bisa menggunakan steroid juga. Nanti kalau tidak bisa lagi, kita bisa menggunakan intrathecal opioid ya, morfin yang tapi cuma kita belum ada ini morfin yang bisa dilakukan di Indonesia belum ada, tapi di negara maju, Jerman pada tahun 2000 saya pernah di Jerman belajar ini sudah ada ini ya, opioid intrathecal itu masuk ke dalam sumsum tulang belakang. Nah ini contohnya daripada opioid yang lemah adalah kodein ya. Kemudian dihidrokodein dan tramadol. Teman-teman sekalian kita sudah tahu kodein dan tramadol ini ya, ini seperti apa. Kemudian apa yang strong opioid adalah morfin ya. Ini biasanya selektif sekali kita gunakan, yang digunakan teman-teman anestesi. Tapi ini ada pembatasannya. Jika terapi
opioid dibutuhkan, tidak ada bukti bahwa yang jenis opioid lemah itu kurang berisiko dibandingkan dengan opioid yang kuat. Ya. Ini banyak karena faktor individual. Ya. Jadi kita tidak boleh ngomong, oh ini lebih dikasih lemah dulu gitu. Opioid yang lemah, terus loh kenapa kok seperti gitu? Belum tentu hasilnya maksimal dibandingkan dengan, kurang maksimal dibandingkan dengan yang opioid kuat. Atau sebaliknya, opioid yang lemah, side effect-nya lebih rendah dibandingkan opioid yang kuat. Oh iya, oke. Oh, sorry. Kemudian, ini apa aja yang diberikan pada peripheral analgetic steroid injection ini? Pada akut atau chronic pain karena facet joint inflamasi ya. Facet joint itu pada kasus facet itu yang dibentuk oleh facet joint itu dibentuk oleh fascius articularis superior dan inferior pada tulang belakang ya. Kemudian intractable pain yang tidak berespon dengan middle. Ya ini intractable itu adalah nyeri yang tidak selesai, tidak hilang dengan obat-obatan yang bisa diminum atau disuntikan ya. Intractable itu nyeri yang bandel ya. Atau pas penderita ada kontraindikasi terhadap pembedahan. Kemudian palliative treatment ya pada kondisi yang cancer stadium akhir dari satu cancer itu boleh digunakan peripheral analgetic atau steroid injection. Steroid injection itu bisa diberikan pada daerah servikal atau lumbal. Bahkan torakal ini bisa juga itu. Apa aja bentuknya? Bisa gunakan medial brain block. Nanti kita jelaskan apa medial brain block itu adalah memblok saraf-saraf cabang daripada medial. Makanya namanya medial. Karena kita tahu bahwa saraf perifer itu bisa anterior, bisa posterior. Yang memberi anterior itu nanti yang bentuk plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacral. Sedangkan posterior ini yang akan keluar cabang, yang medial sama lateral. Yang medial cabang lagi, yang ke atas dan yang ke bawah itu ya. Kemudian interlaminal ya, epidural. Jadi interlaminal itu di antara lamina dan ketiga adalah occipital block. Ini khusus untuk blok atau menghambat, terutama menghambat untuk nervus occipitalis, baik yang minor maupun mayor. Sedangkan sama, kalau lumbal ya sama sebenarnya, medial brain block ya, daerah lumbal. Transforaminal, dari masuknya jarum itu melewati foraminal daripada daerah lumbal. Kemudian translaminal ya, translaminal itu sama melalui lamina, antar lamina. Biasanya dilakukan pada L5S1 ya. Kalau ini cervical interlaminal epidural itu biasanya dilakukan pada cervical 7 torakal 1. Ya ini ya. Ini alat-alat yang digunakan adalah Hanskun ya. Kemudian jarum ya, 25G ini panjang sekian, ini lidokain lidokain ini kulitnya ya, untuk kulitnya ini bubikain untuk nyerinya ya, untuk menghilangkan nyeri ya. Corticosteroid yang digunakan dexamethasone dan kita menggunakan Flamicort, ini nama dagang opsional ya. Kontras menggunakan Omnipac. Ya, jadi ini adalah kalau kita mau blok saraf medial di daerah cervical, yang kita sering digunakan adalah ini. Jadi keluarnya itu seperti ini, area nyerinya. Cervical itu daerah sini kalau nyeri. Kalau cervical C2, C3 itu nyerinya sini. Jadi pasien ditanya, Bapak Ibu nyerinya sebelah, oh daerah sini, antara di belakang telinga sampai di leher, oh berarti C23. Ini kita blok daerah sini nanti. Kemudian C4, 3 sini, daerah sini. Ini daerah, yang hitam ini daerah overlapping ya. C56 sini. Ya.
inilah yang disebut, ini saraf pada radiknya ya, radik. Nah ini nanti bercabang di daerah sini. Ini yang di blok ini. Di blok diinjeksikan karena saraf medial itu pecah dua, bercabang dua, yang ke atas untuk memberi inervasi pada facies articularis superior, yang bawah memberi persarapan pada facies articularis inferior. Karena facies articularis superior dan inferior itu akan membentuk namanya facet. Jadi kalau kita ngomong, saya mau ngeblok facet C3, maka yang harus diinjeksi adalah di bawah C3, C4, di bawah C3, C3 sendiri sama C2 ya, itu harus diperhatikan ya. Karena nggak bisa satu tok itu, kalau satu tok bawahnya nggak kena, nanti tetap sakit. Kemudian pasien dalam kondisi tidurnya itu lateral view ya, posisi terlentang ya. Kemudian bisa kita menggunakan C-arm ya, C-arm ya. Atau kalau nggak punya C-arm, bisa menggunakan USG, ultrasound ya. Tapi saya biasanya di sini kita selalu mengajarkan dengan C-arm. Ada C-arm ya, Kemudian dilihat ada foraminal ya, kemudian cari level yang dituju ya. Diinjeksi dengan steroid dicampur ya, dimix dengan analgesik. Bisa yang analgesik tadi ini, bupicain ini. Nah, ini bupicain ini. Kita gunakan bupicain plus steroid ya. Ya. Nah, ini kalau di posisinya gini, karena dia miring total, posisi gini, seperti gini. Dapat seperti ini. Ini ya, di sini persis ini. Ini kalau masuk ke translaminal seperti gini. Nah, jarumnya di sini translaminal, tidak boleh masuk ke dalam dura, harus epidural saja ya. Karena di daerah servikal itu sangat sempit enggak boleh kita. Kalau transforaminal itu ini. Foramennya yang diambil di ini, nanti akan keluar sarafnya, saraf spinalis radiknya ini. Ini anatominya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau kita mau epidural translaminal, ini jarumnya. Ini jarumnya ya. Bisa tahu ya. Ini diletakkan antara C7 dan torakal 1. Jadi pasiennya tengkurap, kemudian jarumnya ditusukkan di C7-nya, di C1 gini, kemudian diselidingkan gitu. Diselidingkan sampai masuk. Nah ini, catatannya bahwa space di epidural dan spinal sangat sempit ya. Sehingga jangan naik ke atas sekali, membahayakan. Kemudian diinjeksikan pada setelah masuk, yakin masuk, dikasih kontras, baru diinjeksikan dengan steroid. Hasilnya apa? 80% akan hilang nyerinya itu. Ya, akan hilang nyerinya. Ini ya. Kemudian occipital block ya. Occipital block itu kita bisa meraba, harusnya bisa meraba. Ini diraba dulu dari daerah sini adalah protuberansia eksterna ya, protuberansia eksterna. Kita buat miring ke medial ya. Medial itu kira 2 cm, itu adalah nervus occipital major ya. Ini sering menyebabkan nyeri di daerah sini, daerah seperti sini. Nyeri sekali gitu. Kalau kita jadikan panjangnya sekitar ini 6 cm, maka itu adalah nervus occipitalis minor. Ini lebih baik sebetulnya tidak menggunakan C-arm, tapi lebih baik menggunakan ultrasound ya, ultrasound. Bahan yang diinjeksikan apa? Steroid plus
analgesik ya, bisa lidokain atau bubikain. Kalau punya bubikain ya, seperti ini. Nah ini adalah di daerah lumbal ya, kita juga bisa menggunakan melakukan lumbar medial brain block. Ini saya katakan tadi bahwa saraf medial itu bercabang dua. Ini saraf medial yang ke atas untuk facies articularis superior, yang ke bawah untuk facies articularis inferior ini ya. Jadi kalau kita ngomong ini berapa? Misal katakan lumbal, ini lumbal 5, 4, 3 gitu. Maka dia mendapat persarapan dari ini. Satu dari atas, satu dari bawah. Dari bawah itu untuk facies articularis. Ini kan facies articularis superior dari lumbal 4. Terus sih. Bentar. Nah, yang ini adalah facies articularis untuk lumbal yang facies inferior, lumbal yang ke-3. Ini 5, 4, 3. Ini akan membentuk faset. Saya melakukan adalah memblok ini 1, 2 ya ini. 2 ini. Yang diblok adalah ini. Karena ini saraf ini bersifat sensoris, tidak apa-apa dilakukan blokade. Paling bagus nanti kalau kita akan tahu dengan menggunakan radiofrekuensi. Ini diblok. Jadi gitu. Diblok dengan apa? Lidokain dan steroid ya. Kita biasanya pada dasarnya nyeri itu banyak berhubungan dengan apa? Dengan inflamasi ya. Hampir semua nyeri inflamasi. Nyeri itu dikarenakan inflamasi. Cancer pain pun menyebabkan inflamasi. Tapi inflamasi tidak menyebabkan cancer ya. Ini selalu dikasih steroid ya. Dulu orang melakukan blokade menyuntikkan pada ini, pada fasetnya ya, pada rongganya itu. Rongga faset ini, pada sendinya ini. Tapi itu sekarang sudah banyak ditinggalkan ya. Banyak ditinggalkan, tidak boleh menyuntikkan pada sendi faset. Sendi ya, sendi faset ya. Saya sudah tidak melakukan itu. Tapi yang saya lakukan adalah blokade, baik dengan apa? Dengan radiofrekuensi biasanya kita potong dengan radiofrekuensi ini sama ininya. Nah, ini gambaran kalau di anu itu Scotty dog ya, seperti Scotty dog seperti anu apa? Nah, Scotty dog itu seperti ya dog ya, dog itu apa? Anjing ya. Ini adalah telinganya. Telinga itu sebagai bagian daripada apa? Facies articularis superior. Ini apanya ini? Processus transversus, gambaran daripada mulut dan hidungnya. Yang ini adalah facies articularis inferior, kakinya ini ya, kakinya. Ini seperti itu ya, ini seperti itu. Jadi yang disuntik ditembak itu adalah di daerah eye ya. Eye. Kayak mata daripada anjing ini ya, seperti itu. Scotty dog. Nah, ini ya, kita tembak di sini. Ini jarumnya, sini. Tembak ini ya. Ini jarumnya juga, ya ini Scotty dog ini. Nah ini. Ini adalah telinga anjing itu. Ini adalah mulutnya. Jadi ditembak di sini. Scotty dognya di sini. Jadi tidak harus persis seperti itulah ya. Karena dengan siam itu tidak bisa mengetahui sarafnya, ya. Itu yang sulitnya. Tapi dia tempatnya di situ. Hanya sedikit bergeser-geser gitu, ya. Tapi kalau kepingin lebih jelas lagi menggunakan USG. Tapi USG juga ada banyak juga kendalanya karena saraf ini sangat kecil ya, sangat kecil. Tidak terlihat dengan USG pun karena sulit bedakan ya, sulit bedakan. Ini saraf atau otot ya kalau dengan USG. Makanya ada yang ngaku, saya bisa melihat saraf ya. Saya tidak bisa melihat USG dengan saraf ini terlihat dengan USG. Ya, makanya saya lebih senang menggunakan siam. Nah ini kalau
menggunakan epidural transforaminal ya. Foramen itu ini lah, ini foramen. Ini foramen ya, foramen. Foramen ini adalah apa ini? Ini adalah sacus duralis ya, berisi apa? Ini adalah radiknya, ini keluar radik. Kalau ini L4, ini radiknya di sini, L4 ini radik. Ini L5, ini L5, ini L5, ini S1. Ya, nanti keluar di foramen sini. Ukurannya apa? Kalau kepingin kita tahu, foramennya mana ya? Foramen itu persis ya di bawah jam 6 dari ini kan apa ini? Ini pedicle ya, ini pedicle. Ini pedicle. Ini pedicle. Jam 6. Jadi jam 6. Jadi nembaknya di sini persis di bawah daripada pedicle-nya ini. Gampang ini. Tapi posisinya seperti ini nanti harus gini ya. Harus miring dia. Pasiennya kalau saya miring total, pasien tengkurap terus dimiringkan siamnya dimiringkan di oblik sekitar 10 sampai 15 derajat. Akan terlihat sekali. Sudah akan terlihat ini. Kemudian dikasih kontras ya. Kontras kemudian baru diinjeksikan. Ini tidak bisa digunakan untuk, kita tidak boleh menggunakan ini dengan ini hanya pulse. Kalau kita menggunakan radiofrekuensi dengan pulse, tidak boleh dipotong ini, tidak boleh yang menggunakan radiofrekuensi yang untuk memotong itu, bukan ablasi. Harus push. Ablasi. Terima kasih Dr. David. Kita tidak boleh melakukan ablasi di sini. Kenapa tidak boleh? Karena ini radiknya menggunakan ada komponen motoriknya. Kalau nanti kita ablasi, lumpuh itu. Mari hati-hati. Kalau kita sudah, teman-teman dasar atau yang lain ya, ini dilakukan ablasi, lumpuh. Ini hanya boleh dipulse. Pulse itu seperti stimulasi ya, stimulasi sehingga kalau dari sini dirangsang stimulasi, kita tahu ada teori daripada pin itu, gate control pin, jadi bawahnya itu mau naik ke atas itu diblok gitu, sehingga tidak ada impuls nyeri sampai ke otak. Sedangkan di sini yang kebalikannya akan menyebabkan keluar endorfin, morfin ya. Sebenarnya kita tidak perlu minum morfin karena tubuh kita sendiri menghasilkan morfin ya. Tidak hanya minum ya, injeksi morfin. Salah kaprah ini. Orang minum injeksi morfin itu orang yang tidak percaya dirinya sendiri. Karena kita punya sendiri morfin di dalam endorfin ya. Itu gunanya ini dikasih puls ya. Nah, ini syaratnya. Nah, ini. Ini needle-nya itu di sini. Ini kan pedicle ya. Ini pedicle-nya itu ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, kalau gambaran betulnya ini seperti ini pedicle ya. Nah, ini lubang ini loh. Ini lubang ini adalah foramen dari L4, tempat keluarnya dari radik L4 ya. Kalau L5 sini, ini pedicle-nya ini sinilah. Kalau L1 mana? Di bawahnya ini pedicle kan, ini L1. Gampang kok, sebenarnya gampang, tapi ya harus perlu latihan. Gampang nanti. Kalau salah kita ya ini ya. Kemudian lumbar transmanual epidural bisa juga ini caranya. Ada juga yang dari sakral ini, ada yang epidural. Ini kalau dari lateral fotonya, tembakan sini, ini kelihatan. Nah, ini. Jadi jarumnya itu posisi pasien tengkurap, kemudian dimasukkan sampai di los itu. Setelah masuk lemak itu kelihatan, terasa gitu di loss resisten ya. Kita selalu menyuntikkan steroid. Saya tidak pernah, kursor ini ya. Saya tidak pernah menggunakan lidokain di daerah sini. Saya pernah masuk lidokain di sini, orangnya seperti lumpuh gitu ya, sementara saja. Maka setelah itu saya tidak menggunakan lidokain. Ada beberapa ahli itu menggunakan steroid plus lidokain, tapi dengan dosis yang sangat minimal sekali. Diencerkan berapa gitu, sampai seberapa gitu. Saya tidak gunakan, saya takut ya. Jadi kalau di gizi ini saya hanya menggunakan steroid ya. Untuk antiinflamasinya. Pada dasarnya nyeri itu karena
adanya inflamasi. Kemudian yang ke beberapa blok yang kita gunakan adalah untuk ini osteoartritis daerah genu ya. Kita menggunakan memblok bahkan melakukan pemotongan dengan radiofrekuensi tentunya saraf-saraf yang inervasi daerah patella, daerah genu ini, daerah apa ini, lutut ini ya, ini. Sebenarnya sarafnya banyak yang menginervasi genu, tapi yang terbesar adalah di lateral sini, lateral daripada ini ya, femur, medial femur dan medial daripada tibia. Ini adalah untuk osteoartritis daerah genu ya. Saya tidak anjurkan untuk injeksi apapun ya. Saya tidak anjurkan injeksi intraartikuler. Ada orang mau ngomong, wah, nggak apa-apa itu, ya monggo silakan. Tapi yang saya injeksi, yang saya blok adalah sarafnya. Saya pernah diprotes nih karena dia, loh, udah saraf kok injeksi di daerah patella. Ini kan ada apa namanya? Tulang ini miliknya teman sejawat yang lain. Oh, ini kan saya yang injeksi yang saya blok itu adalah sarafnya, saya tidak blok tulangnya. Dan saraf itu agak egois sendiri, sedikit selama masih ada saraf itu miliknya bedah saraf gitu ya. Tidak, ini omong kosong aja. Jadi yang kita injeksi di sini ya, sejajar aja dengan ini apa namanya? Ini adalah di daerah tibia ini apa? Ini ya, kita bisa meraba kok itu di daerah itu. Tuberositas di tibia. Sedangkan di sini pada lengkungan daripada femur ini sama itu. Ada yang nah ini sudah dirubah. Ini ya. Notokan ini jedet ini kelihatan. Tuh, kok berubah? Ini ya. Nah, ini. Tapi ini tidak bisa dipuls ya, tidak bisa distimulasi. Ini adalah saraf sensorik, saraf sensorik kecil sekali, kita boleh lakukan ablasi. Ya kalau tidak punya radiofrekuensi, gunakan apa ya? Gunakan steroid plus buvikain ya. Ini lihat ada osteoartritis ini. Ya ini adalah radiofrekuensinya ya, radiofrekuensi. Tapi ini bisa berfungsi sebagai puls, ya, stimulasi, juga bisa berfungsi sebagai ablasi. Ini ya. Juga kita gunakan juga untuk risotomi ya, risotomi. Tapi ini lebih canggih lagi, saya kira untuk teman-teman sejawat di yang lain, ini memerlukan keahlian sendiri. Ya. Ini adalah cara daripada, tadi kita kembali lagi, ya, untuk blokade daripada, ablasi daripada media brain ya. Ini di daerah sini harusnya ini, kalau ini di sini. Ini posisi jarum kalau dilihat dari lateral ya, posisi jarumnya. Tidak boleh masuk sini karena ini tidak boleh masuk ke dalam ini, tidak boleh masuk ke dalam sakus duralis, tidak boleh. Hanya di tulang yang berjejet sini. Tidak boleh. Kalau masuk di sini terus diablasi, lumpuh pasiennya. Nah ini perbandingannya ya. Jadi ternyata dengan intervensi radiofrekuensi ya, kalau dibandingkan hanya dikasih steroid saja dibandingkan dengan penggunaan radiofrekuensi, maka penggunaan radiofrekuensi lebih baik sampai follow up gitu. Follow up 6 bulan ya. Baik. Biasanya kita lakukan 3-6 bulan. Ini diindikasikan pada pasien yang tidak mau dilakukan operasi ya. Tapi kalau sudah pasiennya sudah ada plegi parese daripada otot-otot kaki, misal karena HNP, ya tidak ada gunanya. Untuk nyeri bisa, tapi tidak untuk mengembalikan parese. Itu harus dilakukan operasi, ingat ya. Jadi tidak semua harus diblok.
bisa. Diblok itu hanya menghilangkan nyeri, tidak mengembalikan kekuatan otot. Ini ya, efikasi daripada treatment medial brain block ya. Ini juga apa saja yang kita lakukan di bedah saraf trigeminal neuralgia. Selain operasi ya, mikrovaskular dekompresi, kita juga menggunakan balon dekompresi ya. Balon kompresi untuk menekan dari saraf trigeminal di daerah asalnya itu, di daerah tempat asalnya daripada ini ya. Ini gunakan perkutan balon ya untuk risotomi sebenarnya itu mendesak saja ya. Paling bagus kalau terjadi di trigeminal neuralgia ada pasien dilakukan mikrovaskular dekompresi ya. MVD singkatan mikrovaskular dekompresi. Tapi ada nggak mau orang dilakukan operasi ya, karena itu kan memisahkan nervus trigeminus ya dengan pembuluh darah, biasanya arteri yang menyebabkan penempelan. Jadi karena arteri itu ada arteri menempel pada saraf nomor 5, ya, maka arteri yang punya tekanan tinggi itu akan seperti merangsang nervus 5. Jadi sakit sekali dia. Sakit sekali. Ini ya. Jadi kita bisa menggunakan balloning ya. Balloning ditekan dengan balon ya. Ini hasil-hasilnya kalau kita lihat ya. Ini alasan karena tidak mau operasi atau sudah dilakukan operasi gagal. Ini 93% baik dengan balon. Tapi saya juga nggak yakin betul selektif sekali ini pasiennya harus selektif sekali. Nah ini teknik daripada ini. Saudara sekalian, bahwa balloning untuk trigeminal neuralgia bisa diganti dengan puls radiofrekuensi dari nervus trigeminalis. Jadi nervus trigeminalis ini caranya ya dimasukkan ini sampai ke foramen ovale ya. Ini karena ini sakit sekali maka harus dilakukan pembiusan. Ada yang dilakukan pembiusan total, ada hanya dilakukan sedikit dengan supaya dia tidur aja. Ya. Ini jarak ini sudah diarahkan ke foramen ovale ya, masuk ke dalam foramen ovale karena di sana foramen ovale itu adalah inti daripada nervus trigeminalis ini, foramen ovalenya ya. Masuk ke sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini kira-kira 3 sentian dari ujung bibir ini kalau kita awal. Tapi saya kira ini intervensi ini biasanya harus hanya dikerjakan oleh ahli-ahli yang sudah terlatih sekali. Dasar ini ujung daripada apa namanya jarumnya ini. Nah jarum ini bisa diisi dengan balon untuk mengembangkan atau diisi dengan jarum untuk melakukan puls radiofrekuensi saraf tertentu. Tidak boleh ablasi. Kalau diablasi nanti apa ini nervus 5-nya ngalami neurolisis ya, neurolisis. Ada yang aksonomesis, neurolisis ya. Bukan lagi neuropraksi tapi neurolisis. Enggak enggak kembali macam-macam nanti enggak bisa berkedip itu matanya ya. Berkedip itu kan afrenya nervus 5, effernya itu jawabannya nervus 7 karena enggak bisa nervus 5-nya hilang, maka enggak bisa mengedik, bisa keratitis nanti orangnya. Ini jarum-jarumnya yang kita gunakan ya untuk balloning. Nah, ini les ini kan dari dress ya untuk ini. Dress kita juga melakukan dress. Ada videonya ya. Nanti ya. Nanti kita lihat videonya ya. Dress ya. Ini untuk nyeri yang sangat ya. Tapi sekarang dress itu bisa digantikan tidak hanya dengan menggunakan
ya RF tapi juga menggunakan fokus ultrasound listening ini. Listening dengan fokus ultrasound, tapi alatnya mahal. Mohon maaf ini alatnya. Ini Dr. Fahmi yang berapa tahun yang lalu kita pergi ke Taichung ya. Taichung itu pertengahan antara Taiwan, Taipei sama Kaohsiung itu. Ini mahal ini. Alatnya itu kalau nggak salah dulu itu sekitar 5 juta US dollar alatnya itu. 5 juta US dollar dan tidak mungkin kecil sekali masuk ke Indonesia. Karena ini buatan, maaf, ini buatan Israel ya. Kita kan tidak ada hubungan dagang maupun diplomatik dengan Israel. Tidak tahu kalau barang gelap ya. Ini ya, saya kira ini apa yang indikasinya? Nyeri yang diberikan karena total avulsi daripada plexus brachialis. Kemudian adanya spinal cord injury ya, spinal cord injury ya, lesi dibawa dari wadah. Total spinal cord injury ya, sehingga orangnya paraplegi atau tetraplegi ya, bisa dilakukan seperti ini, gunakan rhizotomy. Ini tekniknya ya, dipotong intinya. Rhizotomy, rhizus itu daerah ini, daerah tempat daripada ini kan dorsal ya, ini antral, tempat dorsal daripada keluarnya radik dorsalis ini di sini ya. Ini kan dorsal ya. Nah, di sini dipotong. Kayak gini. Dorsal root entry zone ya. Ini yang hasil orang luar negeri ya. Ini karena nyeri ya, severe nyeri ya, yang berat akibat adanya spinal cord injury di daerah torak ya. Hasilnya apa? Ini ada lesi di sini, ya. Kemudian dilakukan dressnya di sini, di bawahnya ya. Nggak boleh di atasnya, karena ini masih normal. Ini kan spinal cord injury ya. Ini kalau stres dilakukan, hasilnya apa? Complete atau near complete relief pada semua pasien ya. Ya. Ini kasus daripada, nah ini dilakukan ini ya, ini rhizotomy dress pasien ini dilakukan dipisahkan otot anunya, pilumnya ya, posteriornya ini di daerah posterior ya. Dari belakang pasiennya tengkurap dipisahkan. Mohon maaf ini dilakukan dengan teknik mikro ya. Tidak harus pakai mikroskop ini ya. Mungkin teman-teman dokter umum yang ikut kalau kepingin masuk bedah saraf monggo ya. Monggo saya kepingin ya bedah saraf tersebar luas, banyak terutama orang daerah yang berasal dari daerah kepingin masuk bedah saraf monggo. Asal ada persetujuan dari bupati, ada tempat untuk nanti setelah lulus kita usahakan, terutama dari daerah-daerah ya, dari daerah Papua, dari daerah Ambon ya, Maluku maksud saya, yang belum itu. Ini kita potong ya anunya nanti. Kemudian kita buat lesi ya, buat lesi. Ada perkutan dress, ada yang operasi. Tapi perkutan dress itu cuma risiko karena mereka menganggap ukuran orang sekian senti. Kalau kita enggak, operasinya lebih view kita. Nah, ini nanti kita potong ini, gunakan ukurannya, potong ya. Tidak persis di tengah, tapi harus karena dia itu lebih ke
paramedial ya. Ini juga pengalaman dari artikel orang luar ya. 25 tahun pengalaman melakukan stres ya, ada 25 tahun hanya melakukan 19 pasien ya. Ini 37% adalah excellent ya, tidak complete pain ya. Hanya 16% yang poor ya, yang hasilnya tidak bagus ya. 16% ya. Tapi ini masih berharap kalau mungkin tekniknya lebih bagus, bisa dilakukan lebih bagus, hasilnya akan tampak lebih baik. Kordotomi ya. Kordotomi itu cara terakhir untuk menghilangkan nyeri dengan memotong tractus spinothalamicus. Ya, kita tahu bahwa tractus spinothalamicus itu adalah yang membawa nyeri ya di daerah, yang membawa sensasi nyeri di daerah spinal cord ya. Itu sampai ke pusat nyeri ya, sampai ke pusat nyeri. Kita potong ya. Cuma kita harus diingat bahwa tractus spinothalamicus itu pada sisi yang bersamaan dia 25% satu sisi, naik ke atas yang 75% menyilang. Ya. Jadi kalau kita lakukan kordotomi, tidak bisa satu sisi doang. Misal nyerinya itu sebelah kanan, maka yang dilakukan kordotomi harus untuk memotong tractus spinothalamicus itu adalah sisi kanan dan sisi kiri ya, sisi kanan. Ya. Di Surabaya itu kalau nggak salah sudah melakukan 4 atau 5 saya lupa. Ini posterior ya, ini anterior, ini adalah dorsal, ini adalah posterior. Ini tractus spinothalamicus, cuma ini perkutan ya. Ini dipotong gitu, tractus spinothalamicus. Nggak takut kena motorik ya. Motoriknya di belakang ya. Di belakang ini corticus spinal tract ya. Ini motoriknya. Nah, yang kita takutkan itu kenapa nggak dilakukan dengan perifer? Mohon maaf, perifer itu bukan menggunakan tidak menggunakan pisau, tapi menggunakan yang transkutaneus itu menggunakan RF radiofrekuensi, sehingga karena menggunakan panas, dikhawatirkan panasnya itu bisa mengenai di sini, atau udem bisa mengenai di sini, sehingga terjadi kelumpuhan karena terkenanya corticospinal tract. Ini kan untuk motorik, sedang ini kan spinothalamicus tract. Ini untuk sensorik nyeri. Ya. Cuma diingat bahwa setelah dari sini itu dia menyilang, ada yang menyilang 75% menyilang, yang 25% langsung naik ke atas ya, sehingga dilakukan dua kanan kiri biasanya ya, dengan sisi yang berbeda. Tuh. Ini ya, ini berapa ini? 9 pasien ya. 9 pasien itu berapa tahun dia biasanya? Ya. Nah, ini komplikasinya adalah ipsilateral lower extremity weakness, kelemahan ya, urinary condition ya, post-cordotomy pain nyeri. Tapi ini kita kalau nggak salah 5 sudah melakukan 5 tindakan operasi cordotomy. Ini bisa kita videonya, ya. Nah, ini selalu terjadi perdebatan. Apakah cordotomy itu bermanfaat? Karena dia itu tidak bisa kembali, tidak bisa kembali. Ya. Nah, maksudnya ablasi itu banyak ditentang, itu tidak boleh ablasi itu. Ya. Kalau bisa jangan ablasi ya. Tapi ini kan medial brain block yang dilakukan dengan RF itu kan ablasi juga. Memotong nervus cabang nervus spinalis ya, walaupun bersifat sebagai sensorik. Nah, mereka ngomong ini ablasi juga, iya, tapi nervus spinalis itu secara perifer bisa tumbuh.
apalagi yang bersifat sensorik bisa tumbuh ya. Tidak apa-apa jadi gitu. Tapi yang ini kan bisa tumbuh. Nah ini yang dilakukan ada Dr. Fahmi sama Dr. Arifin untuk kordotomi pada anak-anak umur berapa ini? 8 tahun ya. Nah, ini kasus apa ini? Tumor ya, tumor ya. Tumor. Nah, ini anak-anak ya, posisi gini di daerah servikal. Nah, ini adalah duranya ya, duranya. Torakal 1 biasanya dilakukan ini. Nah. Masih ada tumornya ini ya. Nah, masih ada tumornya. Karena dia sudah plegi kalau nggak salah. Paraplegi inferior ya. Tumornya itu adalah tumor intradural, intramedular ya. Jadi semua operasi dikerjakan dengan mikroskop ya. Ini ligamen dentatumnya itu, ligamen dentatum itu tadi untuk mengikat ini dengan dura, mengikat apa ini medula spinalis dengan dura, itu namanya dentatum ligamennya. Ventral kanan. Jadi ini kepalanya di sini ya. Dipotong ligamen dentatumnya. Dr. Fahmi ini yang ngerjakannya. Dr. Fahmi. Dr. Fahmi ini ahli segala ini. Ya fungsional ya, ahli fungsional ya. Saya bangga sekali sama Dr. Fahmi ini. Ya yang lain juga bangga, tapi Fahmi ini khusus luar biasa. Nah ini memotong anunya ini. Ini sekarang memotong traktus kortikospinal. Ini tadi sebelumnya sudah diukur berapa masuknya daripada masuknya dari blade-nya tadi, pisaunya tadi. Ini yang satunya sekarang, sisi yang satu. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa traktus spinothalamikus itu 75% menyeberang, 25% ini ligamen, ini memotong ligamen dentatum ya. Ya ini sudah diukur mana nih? Ini, nah, bayangkan ini. Ini ablasi. Tapi ya untuk memperbaiki kualitas hidupnya ya. Nah, ini sudah. Ini tumornya masih di sini, ini tidak mungkin bisa diambil. Kemudian, apalagi yang biasa kita lakukan adalah blokade daripada sistem simpatis ya. Yang paling sering adalah ganglion impar ya. Ganglion impar ini pertemuan dari ganglion spinalis kanan kiri di titik pada junction daripada ini sacrococcygeus junction di sini. Itu tempat pertemuan. Ini biasanya kita kerjakan untuk nyeri yang diakibatkan karena kanker yang di daerah sini, daerah pada perempuan atau laki-laki ya, CA rektum gitu ya, dikerjakan di sini. Ini. Kemudian teknik lain adalah hipogastrik block ya, hipogastrik. Saya dengan Dr. Fahmi pernah melakukan operasi hipogastrik block dengan menginjeksikan ya ini di daerah sini sama Dr. Fahmi. Pasiennya sudah lumpuh, terus kemudian CA apa dulu itu, kalau kata CA kaput pankreas ya, yang sudah menyerang di daerah ini, di daerah medula spinalis,
kita lakukan blok seperti itu. Hasilnya bagus, tapi lebih dari 3 bulan kemudian penderita meninggal. Tapi meninggal dengan tenang, tidak nyeri. Nah, ini adalah untuk hipogastrik ya, hipogastrik blok ini. Jadi kita dari posterior, kemudian ditekankan di daerah ini, sampai daerah depan anterior daripada korpus vertebra itu. Tidak takut kenai arteri aorta. Gimana ya? Kalau mengenai aorta, ya perdarahan bleeding besar itu. Ya, itu dipersamakan kalau kita melakukan mengambil darah untuk dilakukan pemeriksaan analisis daripada gas darah itu. Itu kan tidak itu diambilkan bisa nervus dari arteri radialis, arteri femoralis juga itu. Kita kan juga tidak takut bleeding karena arteri itu mempunyai musculus circularis dan longitudinalis. Jadi begitu kita akan suntik jarum gitu, dia akan mengalami vasokontraksi ya. Bisa kena gitu tapi tidak apa-apa. Ini ya, splanchnic celiac block ini di daerah splanchnic ya, untuk cancer pain ya. Cancer pain biasanya karena cancer kaput pankreas. Ini ya teknik-tekniknya ya. Kanan kiri boleh. Ya, jadi konklusi daripada semua ini karena sudah malam ya, bahwa nyeri bisa dikurangi dengan tindakan-tindakan intervensi ya. Yang kita berdasar bisa mengerjakan ya, tidak mengerjakan. Dan teknik ini sudah kita ajarkan pada semua resident dasar. Ini standar daripada bedah saraf Indonesia. Kita lakukan ya. Kalau ada tempat studi yang belum mau, tidak mungkin. Karena mereka mesti mengirimkan residen untuk belajar seperti ini. Saya kira demikian Dr. Asa. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus atas penjelasannya tentang intervensi pain management ini cukup lengkap ya, dari yang sederhana sampai tindakan bedah ya. Untuk memeriksa waktu, mungkin karena waktu mungkin ada 2 pertanyaan ini, Dr. Agus. Pertama ini ya. dari Dr. Nanti kalau nggak bisa Kamila, spesialis saraf. Kalau nggak bisa jawab, Dr. David. Ya, ada Dr. David ya. Iya, Dr. David mohon bantuan. Ini ada Dr. Kamila, spesialis saraf, menanyakan untuk HNP cervical, mana yang lebih baik atau lebih efektif interlaminar epidural injection dibanding dengan cervical nerve root injection? Ada saran dok ya, antara interlaminar epidural dengan cervical nerve root. Silakan dok. Ya, kalau saya ya lebih baik dengan foraminal ya, foraminal injection pada lokasi yang tepat itu. Ya. Cuma hati-hati sekali bahwa di cervical daerah sempit ya. Dan intervensi ini tidak bisa menghilangkan kelumpuhannya ya. Misal kalau HNP cervical tangannya sudah parise itu sulit diterapi dengan hanya ini. Dia hanya menghilangkan nyeri saja ya. Dia hanya menghilangkan. Mungkin Dr. David bisa bantu, Dr. David? Iya, David mungkin pengalaman beliau. Silakan dok. Ya, prinsipnya saya setuju dengan Dr. Agus Turhan. Jadi apabila dia sudah ada radikulopati yang sudah mengakibatkan adanya kelumpuhan dari motorik, kita memang bukan saatnya lagi, ini adalah operatif jelas. Namun apalagi kalau sudah ada mielopati akibat dari HNP-nya itu, sehingga tindakan operatif memang adalah satu-satunya yang terpilih. Hanya saja mungkin untuk
nyerinya kalau dibilang interlamina atau transforamina, kalau HNP itu kebanyakan justru nggak di level C7 torkal 1. Sehingga kalaupun kita memberikan steroid di situ, yang paling epidural space yang paling luas di situ, kita harus dengan pengenceran yang cukup jauh, biasanya juga nggak tahan lama. Saya juga setuju bahwa kalau dia memang sudah ada kelumpuhan, itu saya juga pernah ketemu pasien begitu, dia bilang karena pain itu sebetulnya suatu alarm kita. Kalau kita hilangkan pain-nya, dia makin seenaknya aja, makin terjadi kelumpuhan yang mengakibatkan mungkin akan lebih lanjut operasinya. Jadi saya juga setuju dengan Dr. Agus bahwa tindakan HNP khususnya di servikal tergantung levelnya. Kalau memang hanya untuk, misalnya dia hanya untuk seorang pejabat yang mau dilantik, oke lah kita beri pertolongan sementara untuk ini. Tapi kita harus dengan informed consent harus segera kembali untuk operasi. Karena tindakan operatif adalah yang terpilih kalau sudah ada. Kecuali kalau hanya pain saja ya. Namanya juga pain management, bukannya motor tindakan intervention ya, tapi untuk pain-nya saja. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Dr. David. Ya. Ini ada pertanyaan kedua, ini dari sejawat kita dari Bandung ini ya. Jadi untuk penggunaan obat injeksi Dr. Agus dan Dr. David ya. Jadi antara pemberian triamcinolone 40 mg ditambah dengan dexamethasone 15 mg. Kriteria penggunaannya gimana? Apakah memang ini selalu digunakan? Menurut pengalaman dokter gimana antara kombinasi obat ini? Silakan Dr. Agus. Ya, jadi prinsipnya gini Dr. Asra ya. Kortikosteroid itu makin pekat ya, makin bagus ya, gitu. Teorinya gitu, makin pekat makin bagus. Tapi untuk daerah servikal sebaiknya kalau kepekatannya tinggi kita harus hati-hati ya. Bahkan itu untuk partikulatnya partikulat itu jadi partikelnya saja yang diberikan. Cuma hati-hati kalau dia bisa masuk ke pembuluh darah, katanya bisa menyebabkan obstruksi dari pembuluh darah ya, menyebabkan stroke gitu ya. Jadi prinsipnya makin pekat makin bagus. Mungkin Dokter Inggas atau Dokter David ini. Dr. David mungkin pengalaman penggunaan triamcinolone dan dexamethasone ini. Silakan Dok. Saya nggak pernah kombinasi. Jadi saya kalau mau pakai triamcinolone yang partikulat ya partikulat aja. Saya memang lebih setuju dengan Dr. Agus. Kalau di cervical, saya lebih banyak yang soluble semua, tidak ada yang partikulat. Karena kalau yang di lumbal sih silahkan kita menggunakan. Tapi saya nggak pernah kombinasi, apa untungnya? Kan tujuannya sama. Tujuannya bagaimana dia sebagai anti nyeri, sebagai antinya substan P yang kita bilang untuk yang bikin pain, kita berebut tempat reseptor pain-nya, sama aja. Tapi memang betul, yang partikulat memang biasanya pengalaman akan jauh lebih lama untuk pain free-nya ya. Betul, tapi kalau yang apalagi yang belum punya pengalaman lebih banyak, oke lah yang di cervical kita gunakan saja yang soluble aja, yang tidak, yang dexamethasone atau betamethasone atau apa saja yang tidak ada partikuler. Baik, Dok. Iya. Terima kasih Dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir Dok untuk sesi ini, mungkin agak bersifat umum ini. Ini dari Dr. Rohmi, mengatakan begini, menanyakan bila ada kasus low back pain, ya, non trauma, itu bisa merujuk kemana? Ke dokter bedah saraf, dokter saraf, atau dokter ortopedi? Atau ada indikasi-indikasi tertentu? Silakan Dok, mungkin untuk dokter umum bisa tahu ini. Ya, saya bedah saraf ya dirujuk ke bedah saraf. Enggak, jadi gini loh ya. Jadi prinsipnya gini, jangan hanya mengobati keluhannya. Kalau saya gini, carilah dulu penyebabnya apa itu. Low back pain itu kan banyak, mulai dari
organ dalam sampai pada tulang, sampai pada saraf, sampai pada otot ya, seperti itu. Ya, saya mendapat banyak kasus yang HNP atau itu HNP itu ya, itu karena dia tidak sembuh-sembuh kemana-mana, tidak dicari kausanya, tapi dikasih analgesik, 2-3 hari hilang, kambuh lagi gitu. Terus sekalian ya, harap diingat semua analgesik itu menyebabkan komplikasi, ada komplikasinya. Pemakaian lebih dari 2 minggu, 3 minggu, insya Allah akan menyebabkan komplikasi. Nah, kalau komplikasi itu lebih berbahaya ya, dia menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, pada jantung ya, ada beberapa obat itu. Apalagi kalau kita langsung tidak menggunakan step ladder of WHO itu, langsung dikasih morfin gitu, wah repot ya. Langsung yang tinggi gitu. Semua analgesik ya, obat analgesik selalu mempunyai side effect. Ya, kalau side effect-nya sudah mencapai mengenai ginjal, ya, lebih parah lagi nanti ya. Sudah kehilangan, sakitnya tidak hilang, berobat untuk ginjal lebih parah. Maka sebaiknya tolong pertama kali harus ditentukan, dicari dulu apa kausa daripada nyeri tersebut. Mohon jangan dikasih terapi. Kalau dikasih terapi hanya sebentar saja, paling lama 5 hari, harus dicari. Boleh dilakukan MRI, bila dilakukan seperti apapun harus kita cari. Apa penyebab daripada nyeri itu? Ini ya, sekalian pesan ya. Kalau mau kemana saja, kami bisa melakukan tindakan mulai saraf perifer sampai pada kordotominya ya. Sampai memotong traktus spinotalamicus. Kami lakukan bisa. Mungkin seperti gitu. Ini ya, masih, Dr. Fahmi juga semua ya. Kita sudah melakukan. Dr. David, ada pengalaman, Dok? Kalau saya sih tidak pernah pusing. Dia mau kemana saja, ke dokter ortopedi boleh, ke bedah saraf boleh, asal dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Buat saya nggak ada masalah. Ya, yang saya setuju sekali dengan Dr. Agus bahwa pain generator penyebab dari low back pain itu harus yang kita cari, dan pengobatan pun, intervention kita pun harus sesuai dengan pain generatornya, sehingga jadi sebetulnya untuk ini yang penting adalah patient selection-nya, seleksi pasiennya, dan dengan kita mengetahui patofisiologinya. Kalau saya mungkin dengan Dr. Agus, saya lebih suka ke klinisnya dulu kita cari kemana, baru kita pemeriksaan yang penunjang. Tapi prinsipnya kalau ditanya tentang ke ortopedi atau bedah saraf, silahkan. Kita nggak kekurangan pasien kok. Terima kasih. Mungkin Dr. Agus, Dr. Made Igas. Wah, ini dari Perdini ini. Lebih komprehensif mungkin. Dr. Igas, silakan. Terakhir ini ya. Ya, jadi memang untuk penanganan nyeri di Indonesia itu ada 5 kolegium yang bertanggung jawab, yang kesemuanya tidak boleh saling melarang, mungkin saling mendukung. Di antaranya 5 itu adalah bedah saraf, bedah ortopedi, anestesi, dan rehabilitasi medik. Khusus untuk bedah saraf, kita memang belajar dari awal sejak masuk bagaimana mekanisme nyeri dari sisi sarafnya dan mekanismenya dan pengobatannya. Jadi menurut hemat saya, pilihan terserah pada pasien. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengobati secara komprehensif, pengetahuan dari diagnostik sampai terapi operatif. Karena intervensi pain management ini sebenarnya adalah in between antara konservatif dengan surgery. Seandainya ini bisa dilakukan dan bisa membuat pain-nya berakhir dengan permanen, bagus. Tapi kalau tidak, dia akan harus masuk ke tahap berikutnya dengan surgery. Gitu, Dr. Asra. Oh ya, terima kasih, Dr. Igas. Sudah jelas ya, pertanyaan itu bisa dijawab. Terima kasih. Mungkin kita akhiri sesi yang kedua ini.